Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Wildan dengan NPM 180200055. Kelas A5R1 akan mempresentasikan MK Akuntansi Keuangan Lanjutan dengan materi mengkonsolidasikan laporan keuangan konsolidasi dengan metode ekuitas. Akuntansi investasi jangka panjang. Pada dasarnya akuntansi terhadap investasi jangka panjang dalam bentuk saham dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu metode ekuitas dan metode perolehan harga atau cost method. Pemilihan metode akuntansi terhadap investasi jangka panjang ini dikaitkan dengan besarnya pemilikan saham, yaitu pemilikan saham dalam jumlah kecil di bawah 20% disarankan untuk menggunakan metode harga perolehan. Sedangkan pemilikan saham dalam jumlah yang cukup besar sehingga dapat mempengaruhi secara berarti atau materiality, yaitu pemilikan antara 20-50%, disarankan untuk menggunakan metode ekuitas. Pemilikan saham yang secara mayoritas sehingga dapat mengendalikan perusahaan anak, yaitu pemilikan lebih dari 50% saham, dapat menggunakan kedua metode tersebut. Akan tetapi tetap disarankan menggunakan metode ekuitas. Dalam pemilikan di atas 50% ini, perusahaan induk diharuskan menyusun laporan keuangan konsolidasi. Metode ekuitas yang disebut dengan metode ekuitas berdasarkan PSAK nomor 4 pada dasarnya adalah akuntansi akrual untuk investasi ekuitas yang memungkinkan perusahaan investor menggunakan pengaruh yang signifikan terhadap perusahaan investi. Berdasarkan metode ekuitas, investasi dicatat pada biaya perolehan dan disesuaikan dengan keuntungan, kerugian, dan dividen. Perusahaan investor melaporkan bagian miliknya yang menjadi keuntungan perusahaan. Investasi sebagai pendapatan investasi dan bagian bebannya dari kerugian perusahaannya investi sebagai kerugian investasi. Rekening investasi ditambah dengan pendapatan investasi dan dikurangi dalam kerugian investasi. Dividen yang diterima dari perusahaan investi adalah disinvestasi berdasarkan metode ekuitas, dan dividen tersebut dicatat sebagai pengurang rekening investasi. Maka pendapatan investasi pada metode ekuitas merefleksikan bagian investor atau laba bersih perusahaan investi, dan rekening investi merefleksikan bagian investor atas aktiva bersih investi. Dalam hal pencatatan investasi saham pada perusahaan anak, selalu diadakan penyesuaian terhadap adanya perubahan yang terjadi dalam perusahaan anak, sehingga rekening investasi saham senantiasa mengikuti perkembangan yang terjadi pada perusahaan anak. Maka metode yang dipakai adalah metode ekuitas. Pencatatan dengan metode ekuitas meliputi yang pertama, pada saat pembelian investasi, yaitu investasi saham PT anak terhadap kas. Yang kedua, pada saat perusahaan anak memperoleh laba, yaitu akunnya investasi saham PT anak terhadap laba rugi PT anak. Pada saat perusahaan anak mengalami rugi, akunnya laba rugi PT anak terhadap investasi PT anak. Dengan catatan, apabila investasi dibeli dengan harga perolehan yang berbeda dengan nilai bukunya, maka apabila selisih tersebut diamortisasi, dan amortisasi tersebut harus dicatat sebagai penyesuaian terhadap laba dari perusahaan anak. Dan yang terakhir, pada saat perusahaan anak membagi dividen, yaitu akunnya kas terhadap investasi saham PT anak. Sekian presentasi dari saya, Rahmat Wildan. Terima kasih.